Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib sampai pembahasan nazar. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun fasl wan nadru dan nadar yalzamu boleh Wajib. wajib fil mujazati dalam pada sesuatu yang diperbolehkan ala mubah Fil mujazati dalam nazar mujazah. napa niku Ustaz? Nazar mujazah itu ya nazar mujazah enggak tak salah. Masih kau sing tak jelasna iku. Nazar mujazah. Fil mujazat dalam nazar mujazah ala atas mubahin hal yang mubah wa taatin dan ketaatan kaqaulihi seperti perkataan insyaallahu jika Allah menyembuhkan maridi penyakitku falillahi maka demi Allah ya Ustaz. Alaya Falillahi maka untuk Allah. Maka untuk Allah alaya wajib atasku an usalliya untuk salat au asuma atau puasa atau an atasaddaqa atau bersedekah wal zamuhu dan wajib atasnya min dzalika dari yang demikian itu ma yaqau alaihi apa yang dibebankan atasnya. Al ismu ya nomor salah satu ma yaqau apa yang terjatuh alaihi atasnya al ismu penyebutan. Al ismu penyebutan. Wala nadru dan tidaklah wala nadro dan tidaklah nadar dan tidak ada nadar. Iki lanafil jinsi lanafi. Dan tidak ada nadar fi maksiatin dalam kemaksiatan ka qaulihi seperti perkataan in qataltu jika aku membunuh fulanan fulan falillahi maka untuk Allah ya atasku kada ya, atau ya demikian. Wala yalzamu dan tidaklah tidak wajib dan tidaklah wajib an-nadru nadar ala tarki atas meninggalkan mubahin hal yang mubah ka qaulihi seperti ucapannya la akulu aku tidak akan makan lahman daging wala asyrabu dan tidak minum labanan susu wama asbaha dzalika atau yang semisal itu. Sebenarnya kita sudah membahas masalah qasam atau al-yamin atau jamaknya al-aiman yang mananya adalah sumpah, dan ini melanjutkan pembahasan yaitu tentang an-nuzur, jamak dari kata nazar. Ya, nazar itu apa sih? Nazar itu ilzamu syai'. Nazar itu mewajibkan dirinya atas sesuatu hal. Ya, atas sesuatu hal yang hal itu adalah satu ibadah yang sebenarnya sunnah, bukan wajib. Maka itu nazar. Dan kemarin sudah sempat tak singgung. Perlu kita ketahui tentang pembagian nazar. Nazar secara umum dibagi menjadi dua. Secara garis besar, nazar dibagi dua. Ada nazar lajaj atau juga disebut nazar ghadab. Ini kok catat kayak. Iya. Ada nazar lajaj atau nazar apa? Ghadab. Ada yang kedua namanya nazar tabarrur. Yang pertama nazar lajaj atau nazar ghadab. Nazar lajaj atau nazar ghadab disebut nazar lajaj atau nazar ghadab karena nazar ini biasanya keluar ketika seorang itu marah. Ya. Dan biasanya nazar ini keluar tujuannya litahqiqil amr au lil mana', atau misalkan untuk mempertegas apa yang dia kabarkan atau menolak apa yang dikabarkan orang kepadanya atau menolak suatu hal. Contohnya nazar lajaj, misalkan seorang mengatakan kalau misalkan saya bohong saya akan puasa 3 hari misalkan. Misalkan ada orang ngomong, dia sudah mengabarkan dia, kamu bohong. Kalau saya bohong, nah ini nazar lajaj karena muncul dari kayak ngomong kon dikandani gak percaya gitu loh. Jadi ada unsur
meyakinkan dan ada unsur ghadab, agak sedikit marah. Makanya disebut nazar lajat atau ghadab. Ya, atau mungkin ada seorang yang dia mengatakan kepada orang lain, kalau misalkan saya berbicara lagi denganmu, saya akan puasa 3 hari misalkan. Ya, karena mungkin ada unsur marah sehingga tidak mau bicara pada orang. Ya, maka ini juga termasuk nazar. Dan kemarin ketika membahas masalah sumpah, kadang nazar lajat ini diiringi dengan sumpah. Kadang nazar lajat diiringi dengan apa? Sumpah. Misalkan ditambah wallahi, demi Allah. Maka di sini numpuk. Ada sumpah, ada nazar. Ada sumpah, ada nazar. Nah, kalau nazar lajat atau nazar ghadab, kalau dia melanggar nazarnya, ya, kalau dia melanggar maksudnya tidak sesuai dengan nazarnya, maka dia punya 2 pilihan. Apa pilihannya? Pilihannya yang pertama adalah dia membayar kafaratul yamin. Ya. Membayar kafaratul yamin. Membayar denda sumpah. Membayar denda sumpah. Pilihan yang kedua, dia harus tepati nadarnya. Dia harus tepati nadarnya. Ini kalau nadarnya nadar lajaj atau nadar ghadab. Ya. Baik, begitu juga kalau diiringi dengan sumpah, sama. Kalau diiringi dengan sumpah juga sama. Makanya kemarin di pembahasan yang halif di ucapan musannif waman mana? Bukan. Waman halafa bisadaqati malihi fa huwa mukhayyarun. Nah, ini kemarin nak jelaskan ini masuknya nanti ketika yamin digabung ambil apa? Nazar lajaj atau ghadab. Kenapa kok seperti itu? Karena yang kedua nazar tabarur itu enggak boleh kafaratul yamin. Nazar tabarur karena sifatnya sifat tabarur. Nazar yang kedua. Maka nazar yang kedua pilihannya cuma menempati nazarnya. Enggak ada pilihannya. Harus menepati nazarnya. Terus kalau misalkan enggak menepati nazarnya, jadi hutang di hadapan Allah. Jadi dia enggak bisa ganti dengan apa? Kafarah sumpah. Ya. Baik. Jadi saya kembali ulangi untuk pembagian nazar. Yang pertama ada nazar lajaj. Yang kedua ada nazar tabarur. Nazar tabarur ini ada 2 jenis. Ya. Yang pertama disebut nazar mujazah. Jadi nazar mujazah ini sebenarnya masuk dalam kategori nazar tabarur. Nazar mujazah itu apa? Nazar mujazah itu nazar yang ada unsur saling memberikan keuntungan. Namanya disebut mujazah. Jazah berasal dari kata jaza yujazi. Jazakallahu khairan. Nah, semoga Allah membalasmu. Saling memberikan balasan. Dan ini yang biasanya banyak atau terkadang manusia melakukannya. Itu misalkan ada orang, kalau misalkan saya sembuh dari penyakit saya akan puasa 3 hari. Misalkan. Atau misalkan kalau saya berhasil kalau saya berhasil lulus ujian ini, maka saya akan puasa 3 hari. Maka ini mujazah. Ya. Maka kalau mujazah ini, kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia harus juga memberikan yang sudah dijanjikan, kan itu. Soalnya dia janjinya kepada siapa? Allah. Maka kalau nazar mujazah, ini nggak ada pilihan kecuali harus menepati nazar. Kalau misalkan nggak menepati nazar, bagaimana? Ya sudah, jadi hutang dia di hadapan Allah. Sudah dihutangi nang Allah. Ya. Jadi ada manusia yang dia tidak memiliki hutang di hadapan manusia, tapi dihutang nang Allah. Yaitu orang yang tidak menepati nazarnya. Jadi nazar mujazah seperti itu. Jenis yang kedua dari nazar tabarur itu adalah nazar tanpa ada unsur mujazah. Tiba-tiba dia bernazar. Maksudnya seperti apa? Bila ta'liq istilahnya. Nggak ada unsur balas atau unsur apa, nggak ada. Misalkan dia mengatakan, wajib atasku bulan depan untuk puasa 3 hari.
Ya, wajib atasku bulan depan puasa apa? 3 hari. Maka wajib. Terus gimana? Ya nggak boleh diganti dengan yang lain. Ini tabarur yang jenis kedua itu bila ta'liq. Ya. Bener Bapak dari. Apa? Jadi nadar apa? Nadar bila ta'liq. Istilahnya bila ta'liq. Baik. Untuk nadar yang lajaj atau ghadab tadi pilihannya ada 2. Ya, pilihannya ada 2. Dia tepati nadarnya atau dia bayar kafarah. Dalilnya apa? Karena ada hadis Nabi SAW menyampaikan kafaratul nadar kafaratul yamin. Kafarahnya nadar itu kafarahnya sumpah. Ya, dan ini berlaku untuk nadar lajaj atau nadar ghadab saja. Tidak berlaku untuk selain itu. Sedangkan nadar tabarrur baik mujazah atau bila ta'liq itu dia harus menepati janjinya. Ya. Ya. Makanya karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu menyebutkan yufuna bin nadri atau wa bi ahdillahi aufu gitu ya, ataupun yang semisalnya, dan dengan janji kepada Allah maka tepatilah. Dan Allah tidak memberikan pilihan ketika ada orang berjanji pada Allah. Ya, Allah nggak memberikan pilihan kalau nggak bisa nepati janji kepada Allah, maka pilihannya ini nggak ada. Terus di dalam hadis juga disebutkan man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang nadar untuk taat kepada Allah, melakukan ibadah, maka kerjakan. Dan di situ nggak disebutkan pilihan. Kalau nggak bisa maka ganti kafar, nggak bisa. Baik. Oleh karenanya kalau nadar tabarrur nggak ada pilihan. Ya. Cuma ada juga beberapa, ini di dalam mazhab Syafi'i yang mutamad ya. Mungkin ada beberapa ulama yang menyampaikan. Kalau nggak salah, saya pernah dengar ngaji di masjid kalau nadar bisa secara umum kafaratul yamin. Ya, itu mungkin mazhab yang lain di luar Syafi'i. Taib. Maka di sini beliau mengatakan itu gambaran umum nih ya. Taib. Maka di sini beliau mengatakan faslun pasal yang baru wan nadaru dan nadar yalzamu wajib fil mujazati dalam mujazah. Maksudnya wajib ini apa? Wajib itu nggak ada pilihan kafarah. Wajib ya kudu itu. Itu maksudnya wajib di sini seperti itu. Yalzamu fil mujazah, maka wajib di mujazah. Dan di selain mujazah di bila ta'liq. Yang penting dia nadar tabarrur. Dan ada syarat. Syarat yang pertama beliau mengatakan ala mubahin, atas sesuatu yang mubah. Atas sesuatu yang mubah. Di sini beberapa pensyarah kitab takrib seperti Fathul Qorib ataupun Kifayatul Akhar memberikan penjelasan, maksudnya ala mubahin itu bukan ala maksiyah. Bukan atas satu kemaksiatan. Maka misalkan kalau ada orang nazar, ya kalau misalkan saya lulus ujian, saya akan mencuri, misalkan mencuri pepaya di kebun ini, ya misalkan, maka ini nazar ala maksiyah baru mubah ya, nazar atas maksiyah, maka ini tidak boleh dikerjakan. Ya, makanya karena dalam hadis disebutkan waman nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang nazar untuk bermaksiat pada Allah maka jangan dilakukan. Ya. Baik, ala mubahin maka di sini maksudnya adalah ala ghairi maksiyah, bukan selain apa? Maksiyah. Ya, meskipun dalam Al-Iqna' Khatib Syirbini mengatakan ini agak problem ketika memberikan ala mubahin. Baik. Jadi syarat pertama bukan apa? Bukan maksiat. Syarat yang kedua wa ta'atin. Ya, dan itu masuk dalam ranah ibadah. Maka kalau nadarnya itu di atas sesuatu yang selain ibadah, maka nggak dianggap. Nanti akan disebutkan oleh musannif. Ya. Misalkan ketika dia mengatakan kalau saya berhasil lulus dari ujian ini, maka saya tidak akan memakan daging ikan. Memakan daging ikan ini bukan taat, bukan ta'ah. Maka dia nggak dianggap nadar. Terus bagaimana? Yulgho, dianggap laghun, dianggap sesuatu yang sudah nggak usah, nggak dianggap gitu, nggak dia. Kenapa? Karena makan daging ikan itu bukan suatu hal yang ibadah sifatnya. Jadi nadar itu harus sesuatu yang bukan maksiat dan dia harus sesuatu yang bersifat ibadah dan ibadahnya ibadah sunnah.
Misalkan apa? Sedekah, sholat, puasa, apalagi tawaf, ya, ngaji, baca Quran, zikir, pokoknya sifat-sifatnya apa? Ibadah, dan dia bukan ibadah wajib. Kalau dia ibadah wajib, maka juga tidak dianggap nadar. Yulgha, lahwun, ya. Seperti apa? Kalau saya misalkan sembuh, maka saya akan sholat Jumat selama hidup saya. Nah, sholat Jumat itu sudah wajib dia laki-laki. Makanya nggak dianggap menadar. Kenapa? Karena tanpa nadar pun dia sudah wajib. Tanpa nadar pun dia apa? Sudah wajib. Ya. Baik. Dan beliau memberikan contoh untuk nadar mujazah. Nadar mujazah, ya. Beliau mengatakan, faqala. Baik. Beliau memberikan contoh untuk nadar apa? Mujazah. Jika syafallahu, Allah menyembuhkan maridhi, penyakitku, ya. Maridhi bermakna marodi, ya, penyakitku. Jika Allah menyembuhkan penyakitku, falillahi, maka bagi Allah alayya, wajib atasku, an usolli, untuk sholat, au asuma, atau puasa, atau au atasaddaqa, bersedekah, ya, atau bersedekah. Baik. Maka di sini ada satu masalah atau satu masalah, bahwasanya yang pertama, nazar itu harus dengan lafadz. Nazar harus dengan lafadz, harus ada lafadz yang diucapkan. Nggak cukup nazar cuma batin, dalam hatinya batin, maka apakah dianggap nazar? Tidak. Sama seperti sumpah tapi batin, ya nggak dianggap sumpah. Maka harus apa? Lafadz. Yang kedua, nazar itu harus ada menyebutkan sesuatu yang memiliki sifat ilzam, mewajibkan. Kalau yang seperti mbok takokno kemarin, misalkan wis ta, ini aku aras, aku tak bancaan cilik-cilian, misalkan tasyakuran. Ini sifatnya ikhbar, mengabarkan. Ini sifatnya apa? Ikhbar, mengabarkan. Karena tidak ada unsur ilzam. Kalau gitu unsur ilzam itu bagaimana? Unsur ilzam bisa dengan menyebutkan nama Allah. Ya. Saya akan bersedekah untuk Allah, atau saya akan puasa untuk Allah, atau saya akan sholat untuk Allah. Ya. Misalkan ini aku waras, wis engko tak puasa 3 dino. Ya, kayak Allah, ya. Untuk Allah. Maka ini sudah ilzam. Atau dengan mewajibkan atas diri sendiri, dia melafadzkan ada wajib. Ya, wis tak ane aku waras, tak anggap aku wajib meni poso 3 dino. Ada unsur apa? Wajib, ilzam. Maka jatuh nazar. Tapi kalau misalkan kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Maka ini belum ada sisi ilzamnya. Dia cuma apa? Mengabarkan. Jadi ini dua masalah yang perlu diketahui. Dan ini yang banyak terjadi untuk orang Indonesia. Karena jarang orang Indonesia mengatakan lillahi alayya nasu, enggak ada. Ya biasanya wis ya sing nek waras engko wis tak bancaan cilik-cilikan. Itu sebenarnya bukan nazar. Kalau orang Jawa ngomong seperti itu sebenarnya bukan nazar. Tapi kalau misalkan diwujudkan, ya alhamdulillah enggak apa-apa gitu. Tapi apakah masuk hukum nazar secara fikih? Enggak. Ya. Baik. Dan di sini beliau memberikan contoh untuk nazar mujazah. Dan nazar yang tabarur itu ada dua, ada mujazah, ada yang bila ta'liq. Kalau bila ta'liq sebenarnya enggak usah insyaallah maridi. Ya, cukup langsung dia mengatakan lillahi alayya nasum, lillahi alayya atasaddaq, lillahi alayya sholli gitu. Baik. Nah, itu kalau nazar bila ta'liq. Ya. Baik. Kemudian beliau membahas satu masalah. Qala wa yalzamuhu, dan wajib baginya min dzalika, dari apa yang sudah disebutkan, salat, puasa, sedekah, ya, usolli, asum, atasaddaq, ma yaqa'u, apa yang terjatuh alaihi, atasnya, al ismu, penyebutan tersebut. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya sembuh, maka wajib bagiku untuk sholat. Stop, wis tutuk ngono tok. Maka wajib bagiku untuk apa? Sholat. Maka kan menjadi pertanyaan, sholat opo? Sholat pirang rakaat? Ya, sholat pirang rakaat? Atau misalkan kalau dia mengatakan, ini aku waras, wajib bagi aku poso
Stop sampai situ. Nggak ada puasa 3 hari, puasa nggak ada. Poso, wis puasa. Pertanyaannya poso pirang dino? Poso apa? Ya. Atau misalkan saya sedekah. Nek aku waras wajib bagiku sedekah nang masjid. Pertanyaannya sedekah piro? Baik, kalau misalkan ada pertanyaan semacam itu, atau kita nadarnya secara mutlak, aku tak sholat, aku tak poso, aku tak sedekah misalkan, maka bagaimana? Jatuhnya adalah batas minimal dari ibadah yang disebutkan. Sholat sunnah minimal 2 rakaat, maka jatuhnya dia harus sholat 2 rakaat. Puasa minimal berapa hari? 1 hari, maka baginya puasa 1 hari. Kalau disebutkan secara mutlak. Sedekah minimal berapa? Sedekah minimal dengan uang yang memiliki nilai. Ya, 1.000 sedekah, 10.000 sedekah, ya. Baik. Jadi dia dimaksud yalzamu min dzalika ma yaqu alaihi al-ism. Terjatuh baginya apa yang dianggap penyebutannya. Tapi kalau dengan perincian tak poso 3 dino, maka wajib 3 dino. Tak sholat 5 rakaat, tak sholat 4 rakaat misalkan, atau tak sholat duha, maka wajib sesuai apa? Nadarnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wala nadhra, dan tidak ada nadar fi maksiatin dalam masalah maksiat. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Sapa sing nadar gawe maksiat, maka jangan dia melakukannya. Jangan dia melakukannya. Seperti apa? Kakaulihi, seperti dia mengatakan in qataltu fulanan, kalau saya bisa membunuh fulan, falillahi, maka bagi Allah alaiha, wajib atasku, kadza, untuk melakukan hal demikian. Maka ini tidak boleh apa? Direalisasikan, nggak boleh dilaksanakan. Ya. Jadi nazar hanya berlaku untuk sesuatu yang tidak maksiat. Baik. Dan ini penjelasan dari tadi yang awal tadi, ala mubahin, ya, ala mubahin. Dan beliau mengatakan wala yalzamun nadhru, dan tidak menjadi wajib nazar itu, maksudnya tidak dianggap nazar, ala tarki mubahin, di atas meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah. Di atas meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah. Ini aku waras, ya, maka wajib bagiku untuk tidak makan daging-dagingan maneh misalkan. Darah tinggi ini kumat misalkan. Maka ini tidak dianggap nazar. Nah, maka tidak apa? Dianggap nazar. Ya, wala yalzamun nadhru ala tarki mubahin, dan tidak wajib nazar untuk atau di atas meninggalkan sesuatu yang mubah. Seperti apa? Kakoli, seperti ucapannya la akulu lahman, aku tidak akan makan daging. Wala asyrabu labanan, dan aku tidak akan meminum susu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Ya, nazar tidak untuk hal yang mubah. Baik. Ini pembahasan tentang nazar. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lanjut.